Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast untuk penjelasan mata kuliah, dan pada kali ini adalah untuk mata kuliah perilaku keorganisasian, ya. Sebagaimana sudah kita pernah bicarakan di kelas bahwa untuk mata kuliah perilaku keorganisasian ini atau perilaku organisasi itu kita bisa melihatnya dari sudut yang makro ataupun dari sudut yang mikro. Kalau sudut yang makro berarti kita bicara tentang organisasi besar, sementara kalau yang mikro berarti kita organisasi-organisasi kecil seperti suatu perusahaan gitu. Pada dasarnya sama semuanya juga, yaitu bahwa organisasi itu adalah merupakan kumpulan dari orang-orang, ya, dan juga kumpulan dari kelompok-kelompok, di mana baik orang secara individu maupun kelompok itu masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan punya juga visi masing-masing, sehingga ketika mereka berkumpul dalam satu organisasi maka perilaku dari organisasi akan sangat dipengaruhi oleh karakter masing-masing orang yang ada di dalamnya dan juga karakter dari kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Gunanya kita mempelajari perilaku keorganisasian ini adalah pertama supaya kita bisa memprediksi terhadap suatu organisasi itu kira-kira dengan kondisi orang-orang yang ada di dalamnya, kondisi kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, kira-kira arah langkah dari organisasi ini menjadi seperti apa gitu ya. Jadi dengan demikian ketika kita bisa melakukan prediksi terhadap suatu organisasi, kita bisa memberi penjelasan kenapa kok bisa begitu, ya, kenapa terjadi seperti itu, kenapa langkah suatu organisasi seperti itu, kenapa dia mengambil kebijakan seperti itu dan sebagainya. Tentunya pada akhirnya setelah kita mengetahui kan, kita bisa juga melakukan eksplanasi terhadap kondisi dari perilaku organisasi, maka pada akhirnya kita bisa melakukan suatu kendali pada diri kita ataupun terhadap orang lain, supaya bagaimana seharusnya bersikap terhadap organisasi tersebut, ya. Jadi dengan mengetahui, dengan menjelaskan, dengan bisa melakukan prediksi kira-kira arahnya kemana, jadi kita bisa tahu seharusnya kita seperti apa. Di dalam perkuliahan di kelas ini kita sudah sepakat bahwa yang akan kita ambil adalah kacamata makro, ya, sehingga organisasi yang akan kita telah adalah organisasi besar, bukan organisasi perusahaan. Tapi karena pada dasarnya saya katakan tadi sama prinsipnya, maka ketika kita memahami organisasi besar, maka kemungkinan tidak sulit bagi kita memahami perilaku organisasi yang kecil, begitu. Begitu juga ketika kita memahami perilaku organisasi kecil, sebenarnya bisa kita memprediksi untuk melakukan analisis terhadap perilaku organisasi besar. Cuma kalau organisasi besar itu kita gampang cari contoh-contoh kasus untuk pembahasan di kuliah. Kalau organisasi kecil berarti kan kita ambil perusahaan ini, ya, yang kita jujur saja mungkin tidak tahu persis bagaimana kondisi realnya, ya. Mungkin nanti pada waktu Anda bekerja dengan memahami secara makro, nanti Anda bisa melakukan analisis perilaku organisasi sesuai dengan di mana tempat Anda bekerja gitu, ya. Oke, sebelum kita melanjut kepada pembahasan dari mata kuliah ini, yang kali ini kita akan ambil subjudul adalah perilaku partai politik. Kita akan melakukan kajian terhadap bagaimana para partai politik bertingkah laku, bersepak terjang, ya, berkiprah di dalam masyarakat, ya, dengan
melihat dari sisi teori perilaku organisasi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu deh, ya. Silakan memperkenalkan diri, nama dan kemudian dari semester berapa, fakultas apa. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zezafuna, saya semester 3, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Okay. Perkenalkan, nama saya Cici Aprianti, semester 3 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Okay. Perkenalkan, nama saya Nurmila Putri Rohani, semester 3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIS Tangerang. Oke, terakhir. Perkenalkan, saya Nova Wahyu Kurniawan, semester 3 dari Prodi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Oke, makasih. Nah, jadi di dalam kuliah tentang perilaku organisasi ini yang saat ini kita coba untuk menelaah perilaku partai politik, maka tentu pertama kali kita harus memahami apa itu partai politik, ya kan? Banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan, banyak para pakar berusaha untuk mendefinisikan apa itu partai politik. Nah, tapi saya hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu dari Carl J. Friedrich yang mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir. Sama ya yang saya katakan dari awal, bahwa organisasi adalah sekelompok orang, ya kan, sekelompok orang yang mereka berkumpul di sana secara teratur. Secara teratur berarti ya bukan kumpulan orang di pasar. Kumpulan orang di pasar kan kerumunan juga, crowd, tapi kan nggak teratur. Atau kumpulan orang demo, kumpulan orang juga, tapi nggak teratur. Atau kumpulan orang di bazar, atau lagi nonton Omah Irama, nonton dangdut, ya itu juga kan kumpulan orang, tapi mereka tidak teratur, tidak terorganisir, dan tidak stabil. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang bubar, ada yang kalau lagi gini hujan tiba-tiba bubar kan gitu aja. Ya kan, kalau organisasi kan nggak mungkin bubar karena hujan ya. Ya, jadi dia stabil sifatnya. Jadi dia kenapa? Karena mereka memiliki tujuan. Untuk apa mereka berkumpul gitu ya. Tujuan dari partai berkumpul adalah untuk merebut kekuasaan. Artinya mereka nggak ada partai yang tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan, nggak ada. Artinya mereka berusaha untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan umum, ya kan, sehingga mereka masuk ke dalam parlemen, atau kemudian mereka bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, ya kan. Misalnya kita lihat Pak Jokowi itu kan kadernya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, ya kan. PDIP menang di pemilu 2019 di mana anggotanya menjadi mayoritas di DPR, sementara salah satu anggotanya justru menjadi presiden, kan gitu kan. Nah, dan kemudian nanti juga banyak anggotanya yang menjadi anggota kabinet, dipilih menjadi menteri, kan gitu. Nah, demikian juga dengan Partai Gerindra. Partai Gerindra kan tadinya juga mencalonkan Pak Prabowo untuk menjadi presiden, tapi kemudian kalah sama Pak Jokowi, dan kemudian diajak berkoalisi sehingga Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan ada lagi menteri yang berasal dari Partai Gerindra. Jadi intinya suatu partai memang pastinya itu dia akan berusaha untuk merebut kekuasaan melalui pemilihan umum, sehingga partainya menguasai DPR, dan partainya ada yang jadi kadernya, ada yang menjadi pemerintah, ada yang menjadi pejabat di pemerintah. Itu semua partai begitu, ya. Jadi tujuan mereka apa sih, menjadi mayoritas di DPR dan pemerintah? Sebab dengan menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi anggota DPR, maka visi dari organisasinya bisa diterapkan dalam kebijakan kenegaraan, ya kan. Partai yang menang itu nanti bisa mengambil
kebijakan-kebijakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan partai. Ada partai Demokrat, ada partai keagamaan, ada partai golongan karya, artinya kekaryaan, ada partai yang sosial dan sebagainya. Ini kan masing-masing punya visi, punya tujuan masing-masing. Kalau mereka tidak masuk ke dalam pemerintahan atau tidak masuk ke dalam DPR, ya bagaimana mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya, mewujudkan apa yang menjadi harapannya, ya kan? Maka mereka berusaha untuk masuk menjadi pejabat, menjadi anggota DPR dengan harapan nanti apa yang jadi cita-cita dari partainya itu akan terwujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Makanya nggak aneh kalau misalnya di satu saat partai yang ini yang menang, maka kebijakannya mungkin agak ke kiri-kirian. Ya kebijakannya begini coraknya. Tapi begitu dia ganti, kalah dia pemilu berikutnya, diganti oleh partai yang lain, di mana partai ini beda dengan ini tujuannya, maka arah negara jadi beda lagi gitu. Meskipun antara kedua mereka itu dan semua partai tentunya nggak bisa keluar dari peraturan dasarnya, yaitu Undang-Undang Dasar. Tetap saja mereka akan mengacu kepada Undang-Undang Dasar dan juga peraturan-peraturan perundangan lain. Cuma dalam kebijakannya ya mereka akan bisa untuk mengarahkan menjadi sesuai dengan maunya masing-masing gitu. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya organisasi termasuk partai ini kan terdiri dari pertama orang-orang, ya kan, dimana orang-orang ini terutama yang jadi tokoh-tokohnya akan memberi warna terhadap organisasi. Maka kemudian seringkali bahwa satu organisasi atau partai politik itu identik dengan seorang tokoh. Misalnya PDIP, ya kan identiknya dengan Mega. Berarti apa yang di dalam Bu Mega seperti apa, itulah akan nanti diterapkan oleh PDIP. Maka ketika PDIP menjadi pemerintah pastinya harus sesuai dengan yang menjadi keinginan dari Bu Mega. Begitu juga dengan Gerindra, tokoh utamanya kan Pak Prabowo, ya kan? Maka dengan sendirinya apa yang menjadi tingkah laku, sifat dari Prabowo, cara dia berkomunikasi dan sebagainya itu akan identik dengan partai Gerindra. Sehingga nanti kalau Gerindra menang jadi partai mengalahkan PDIP menjadi pemenang pemilu, ya pasti nanti negara juga akan sesuai dengan ininya, dengan coraknya dari Pak Prabowo. Dulu zaman Pak Harto adalah tokoh sentral di golongan karya. Sebenarnya beliau itu kan adalah seorang jenderal, ya berarti dia di atas semua golongan. Tapi kemudian beliaulah yang menjadi tokoh sentral di Golkar, ketua Dewan Pembina Golkar, Pak Harto. Maka cara berkomunikasi Pak Harto itu pun menjadi warna dari Golkar dan bahkan bisa menjadi semacam contoh bagi orang-orang Golkar, bahkan se-Indonesia, karena beliau presiden menjadi seorang se-Indonesia banyak terpengaruh. Misalnya Pak Harto cara berkomunikasinya kan selalu ada ciri khasnya ya. Saya adalah presiden daripada Republik Indonesia yang mana kita akan membangun Indonesia untuk menuju masyarakat yang mana adil gitu kan. Kemudian daripada Pancasila. Jadi selalu daripada yang mana, bahwasanya itu kan model Pak Harto. Kalau zaman sekarang kan nggak ada ngomong kayak gitu kan. Coba kamu lihat, perhatikan YouTube zaman Pak Harto itu. Cara bicara Pak Harto pasti itu yang mana daripada gitu, bahwasanya. Ya semua niru itu. Sampai Pak Lurah sekalipun, walaupun dia bukan orang Jawa, dia orang Sunda, orang Papua sekalipun, dia niru-niru yang mana daripada, bahwasanya, itu selalu begitu. Artinya cara berkomunikasi pun akan tergantung pada pola komunikasi dari si tokoh sentralnya gitu. Begitu juga bahwa yang kita ketahui dulu zaman Indonesia awal merdeka, orang baru euforia politik, baru bebas dari penjajahan, maka banyak orang yang mendirikan partai.
Ya, partai A, B, C bahkan mungkin sampai lebih dari Z kali, A1, A2, A3 gitu. Bisa lebih dari 50 partai itu. Nah, kemudian ketika pemilu pertama dilangsungkan, pemilihan umum pertama dilangsungkan tahun 1955, ternyata hanya segelintir yang menjadi pemenang, kan nggak bisa menjadi pemenang, nggak mungkin semuanya kan. Yang menang adalah pada waktu itu pertama adalah Partai PNI, Partai Nasionalis Indonesia yang di bawah pimpinan Bung Karno sendiri. Terus kemudian ada Partai Syarikat Islam Indonesia, kemudian ada Partai Nahdlatul Ulama, kemudian masih ada juga Partai Komunis Indonesia. Inilah partai-partai besar yang menjadi pemilu. Nah, kemudian partai-partai ini karena mereka itu euforia untuk memperjuangkan masing-masing ciri khasnya masing-masing, pemikirannya, maka di dalam parlemen terjadilah perdebatan. Perdebatan untuk apa? Intinya mereka masih mempermasalahkan apa dasar negara. Sehingga Bung Karno dalam pada waktu pemilu 55 itu di samping anggota DPR, untuk memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituante. Apa itu? Dewan Konstituante artinya satu dewan yang akan merumuskan kembali apa sebenarnya dasar negara untuk menggantikan Pancasila. Jadi Pancasila pada waktu itu masih diperdebatkan apakah tetap akan menjadi dasar negara atau diganti di Dewan Konstituante. Nah, Dewan Konstituante ini bekerja terus, debat, berlakukan rapat. Nah, ternyata nggak berhasil-hasil. Masing-masing, yang partai Islam maunya Islam sebagai dasar negara, yang partai komunis maunya komunis sebagai dasar negara, yang dasar nasionalis maunya nasionalis sebagai dasar negara. Nah, itu nggak akur-akur tuh, berantem terus tuh, ya, sampai akhirnya Bung Karno tanggal 5 Juli 59 memutuskan, udahlah, kalian ini berisik, berantem melulu nggak habis-habis, ya, sementara kita negara jadi kacau karena nggak pernah bisa damai, kan imbasnya ke bawah, ke rakyat. Kayak kemarin aja Pilpres kan cuma 2 orang yang bertarung, tapi kan imbasnya ke rakyat, ya kan, hingga jadi masyarakat cebong dan masyarakat kampret kan akhirnya kan. Nah, jadi ada 2 golongan, yang di atas anteng-anteng aja, yang di bawah yang berisik kan, di WA grup rame, oh, ya kan. Di YouTube pada saling ngatain, di Facebook tuh jadi saling caci maki dan sebagainya. Apalagi zaman dulu sama juga, cuman dulu kan belum ada yang namanya WA, ya belum ada, ya, bahkan telepon aja belum ada. Kalaupun ada paling di kalangan tertentu, ya, elit-elit seperti presiden sih pasti punya, tapi bentuk juga pasti sangat sederhana, ya, masih sangat jadul banget gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Bung Karno karena melihat situasi konflik yang berkepanjangan, berlarut-larut, tidak ada pemecahannya, tidak ketemu kompromi, maka beliau kemudian mengeluarkan dekret presiden, yaitu udahlah kita kembali aja ke Undang-Undang Dasar 45, please, nanti Dewan Konstituante saya bubarkan, nggak ada urusan, kalian kerja gak beres-beres, running, jadi kongres kongko beres-beres gitu kan ya. Akhirnya diinin aja sekalian dibubarin. Maka pada 5 Juli 59 itu Konstituante dibubarkan, DPR yang kemarin dibentuk juga dibubarin juga. Akhirnya dikeluarin lagi, dibentuk lagi DPR baru, tapi semuanya adalah yang sesuai dengan Bung Karno. Jadi dipilih orang-orang yang yang cocok, yang sepaham, yang rese-rese tendang sekalian, nggak usah gitu ya. Jadi DPR pada waktu itu adalah DPR bentukan Bung Karno dari 59. Nah, sejak saat itu kita melihat perilaku organisasi ini dalam hal ini ya. Jangan keluar dari situ pemikiran kita. Berarti bahwa perilaku organisasi ini dalam suatu organisasi besar kenegaraan, ya kan? Kan kita tahu tadi prinsipnya bahwa organisasi adalah kumpulan kelompok-kelompok. Ya kan, berarti negara Indonesia pada waktu itu adalah kumpulan partai ini, partai PNI, partai Syarikat Islam, partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masumi, partai komunis dan sebagainya. Ya kan? Jadi perilaku negara pada saat itu tentu dicerminkan oleh perilaku para kelompok-kelompok ini gitu loh. Sehingga kita bisa memprediksi dengan kondisi yang kayak gitu, kira-kira apa yang terjadi dengan negara. Kita bisa menjelaskan kenapa begini, ya karena 1, partai ini maunya begini, 2, partai itu maunya begitu, sehingga kemudian negara menjadi tidak dalam
situasi kondusif, sehingga pada akhirnya sebagai pemimpin Presiden Soekarno merasa bahwa ini kondisi yang sangat membahayakan bagi persatuan negara. Udah dibubarin aja, balikin lagi ke Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, sejak 5 Juli 59. Nah kemudian setelah itu mulailah Bung Karno itu, karena DPR-nya sendiri udah bentukan beliau sendiri, Dewan Konstituan itu udah nggak ada, otomatis maka sentral kepemimpinan jadi ada pada Bung Karno. Maka kemudian mulai di situ Bung Karno menjadi seorang yang boleh dikatakan diktator. Semuanya kehendak beliau. Kemudian beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup. Terus orang juga manggil beliau sebagai paduka yang mulia, panglima tertinggi angkatan perang, panglima besar revolusi, pokoknya gelar-gelar yang wah-wah itu. Ya, Bung Karno manusia. Ya kan? Begitu banyak kekuasaan di tangannya, ya kan? Sampai akhirnya beliau pun menjadi seorang diktator yang menyingkirkan lawan-lawannya, sampai akhirnya Bung Hatta sendiri sebagai wakilnya akhirnya nggak mau lagi menjadi wakil, udah saya mundur aja jadi wakil presiden, udah biarin aja Bung Karno sendirian, gitu kan? Pada akhirnya Bung Hatta itu nggak lagi jadi wakil presiden, beliau mengundurkan diri. Nah, tinggallah Bung Karno dengan segala kemegahannya, yang lain itu dianggap anak-anaknya, diaturnya suka-suka dia. Sampai pada akhirnya kita kembali lagi lihat perilaku organisasi pada waktu ini. Ya, melihat sikap pemimpinnya seperti itu, ya, memegang kekuasaannya yang tidak terbatas, bahkan menjadi presiden seumur hidup, kan pastinya ada manusia yang cari kesempatan kan? Pasti kan, di mana juga begitu kan? Dalam organisasi biasa perusahaan, kalau misalnya kamu tahu watak direktur gimana, terus kamu merasa dekat sama dia, pasti kamu cari-cari dong gimana caranya supaya bisa lebih dekat dan naik jabatan gitu kan. Banyak orang seperti itu. Nah, kesempatan ini dilihat oleh Partai Komunis, sehingga Bung Karno yang pada waktu menjadi presiden seumur hidup dan panglima besar tertinggi kemudian didekati oleh Partai Komunis, dan ya kemakanlah katakanlah ya omongan-omongannya, sehingga kemudian Bung Karno pada waktu itu seolah memberi angin untuk perkembangan komunis. Padahal dalam pemilu 55 ya itu PKI itu hanya partai nomor 4. Partai nomor 4. Dan kemudian pada tahun berapa Partai Komunis itu melakukan pemberontakan. Tahun 48 sebelumnya. Melakukan pemberontakan. Sebelum 65 mereka melakukan pemberontakan 48. Tapi Bung Karno seolah-olah melupakan itu, melupakan dan diberi angin, sehingga Partai Komunis makin lama makin berkembang, sehingga akhirnya secara hitungan-hitungan ini kayaknya Partai Komunis menjadi partai nomor 2 setelah PNI, menggeser partai-partai yang lain kekuasaan. Makanya kemudian mereka sampai berani melakukan hari ulang tahun PKI itu di Istora Senayan, dihadiri oleh Bung Karno. Kamu bisa lihat itu YouTube-nya tuh. Begitu megah itu. Luar biasa megahnya tuh. Jadi Partai Komunis itu begitu ya katakanlah jadi jumawa ya. Jadi merasa mereka jadi partai yang besar, jadi mulai takabur. Disinilah hitungan-hitungan politiknya, sehingga pada akhirnya mereka merasa bahwa Bung Karno sebentar lagi, apalagi udah penyakitan pada waktu udah tua ya. Ya kan? Beliau sudah bahkan diindikasikan oleh dokter, beliau sudah menghitung hari malah gitu. Coba kamu lihat film GTG PSPKI itu. Awalnya kan Bung Karno dalam keadaan sakit gitu kan. Dibilang negara dalam keadaan sakit dan negara dalam keadaan hamil tua, udah tinggal melahirkan. Jadi masing-masing partai pada waktu itu, termasuk Partai Komunis, itu sedang ancang-ancang berusaha untuk mengambil alih. Besok kalau misalnya Bung Karno ini kemudian ternyata tidak ada umur, nah bagaimana nasib kita nih? PKI mikir begitu, Masumi mikir begitu, PNI mikir begitu, demikian juga dengan Angkatan Darat mikir bagaimana nanti nasib Angkatan Daratnya. Kalau Bung Karno sebagai pemersatu akhirnya nggak ada, pasti kan juga berebutan tuh, ya kan? Jadi kacau kan? Nah akhirnya Partai Komunis yang merasa sudah menjadi partai raksasa berani ngambil keputusan, mereka mendahului mengambil suatu gerakan, yaitu gerakan 30 September. Hitung-hitungannya karena mereka merasa sudah makin besar daripada keduluan sama yang lain, gue duluan dah, gitu intinya. Nah maka kemudian yang kita lihat bahwa kudeta ini gagal kan,
G13 gagal kan. Gagalnya juga tidak terduga karena ada faktor dari TNI Angkatan Darat yang tidak mereka perhitungkan, kemudian menjadi lawan utamanya yaitu Pak Harto. Sehingga Pak Harto kemudian meminta kepada Bung Karno supaya diberi suatu keleluasaan mengambil tindakan ya untuk mengamankan kondisi yang kisruh, yang kacau balau gara-gara terjadinya G30S PKI itu. Nah, kemudian Bung Karno mengeluarkan Super Semar, surat perintah 11 Maret kepada Pak Harto untuk mengambil alih penanggulangan ketertiban umum. Pak Harto merasa satu-satunya cara untuk mengembalikan ketertiban adalah menumpas PKI. Gitu menurut Pak Harto. Maka kemudian Pak Harto ngambil keputusan membubarkan PKI. Nah, setelah PKI dibubarkan dan terus kemudian juga mereka selama ini sering melakukan provokasi waktu mereka sedang jaya itu, waktu merasa udah gede, merasa jadi sombong. Ya, mereka sering melakukan provokasi memusuhi Islam, bakar masjid, bunuh ulama, bakar Quran dan sebagainya. Begitu keadaan berbalik dan mereka kemudian berada dalam kondisi yang terjepit gara-gara melakukan kudeta gagal, ya otomatis yang ini balas dendam dong. Semua jadi rakyat balas dendam yang tadinya merasa bahwa mereka dirugikan oleh tingkah pola PKI, kemudian jadi balas dendam. Itulah terjadi perang antar warga negara, antara PKI dengan masyarakat yang lain tuh jadi perang, sehingga kemudian terjadilah yang kita kenal dengan pembantaian orang-orang PKI itu. Itu kalau kamu mau tahu sejarahnya seperti itu. Kembali lagi kita pembicaraan tentang partai politik. Jadi berarti pada waktu terjadinya mulai dari pemilu pertama sampai kepada Bung Karno menjadi panglima tertinggi, paduka yang mulia, presiden seumur hidup dan sebagainya, kita melihat tingkah orang-orang yang di dalam ini, ya kan, dalam organisasi negara. Nah, dan kemudian bagaimana arah negara gitu lah, ya kan, bagaimana kebijakan negara. Nah, kemudian setelah PKI dibubarkan dan Pak Harto menjadi presiden, tentu kembali lagi kalau kita melihat, kita memprediksi after Soekarno selesai, setelah Pak Harto yang naik, ya, Bung Karno selesai, Pak Harto naik, kira-kira perilaku organisasi yang dinamakan negara ini kayak apa? Dengan melihat konstelasi politik pada waktu setelah Bung Karno nggak ada lagi, setelah PKI dihancurkan. Nah, bagaimana dengan melihat kondisi realnya, membaca situasinya, sekarang presidennya Pak Harto, gitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah itu kita melihat bahwa Pak Harto mengambil tindakan tegas setelah membubarkan PKI. Nah, kemudian kan ada pemilu-pemilu berikutnya nih. Ya, pemilu pertama di zaman Pak Harto setelah tahun 55, jaraknya jauh tuh. Diadakan lagi pada tahun 71. Tahun 71 partai-partai udah mulai menyusut. Karena Pak Harto nggak mau banyak partai. Ya. Pak Harto nggak mau banyak partai, hanya ada sekitar 10 partai. Ya, partai PNI masih ada, partai PSII, Syarikat Islam Indonesia masih ada. Terus kemudian partai Masumi masih ada juga partai Kristen, ada juga partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan atau IPKI, ada partai Murba dan sebagainya, ada Golkar juga, ada 10 lah kurang lebih. Nah, pemilu pertama muncul yang masih menang pada waktu itu adalah PNI, Partai Golkar udah mulai menang tuh, Golkar udah menang. Tapi kemudian setelah itu pemilu berikutnya, habis 71 seharusnya tahun 76 ya. Tapi kondisi belum memungkinkan, Pak Harto mundurin jadi 77, pemilu kedua 77. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam pemilu 77 ini Pak Harto nggak mau banyak-banyak partai, nggak mau ada 10, maunya 3 aja. Partai cukup 3. Satu, partai yang bernafaskan agama, ya kan? Berarti ada di situ Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, ya kan?
Nah, mereka diminta bergabung menjadi satu partai bernapaskan agama. Tapi bernapaskan ke agama juga ada partai yang bukan Islam, ada partai Kristen gitu kan, ada partai Katolik. Mereka disuruh gabung, mana mau? Nggak mau dong. Nahdlatul Ulama dan partai Islam nggak mau, partai Kristen juga nggak mau. Maka mereka kemudian memutuskan untuk menggabungkan diri ke dalam partai yang ketiga, yaitu partai yang bernapaskan nasionalisme. Itulah yang kemudian terbentuk menjadi Partai Demokrasi Indonesia, belum Perjuangan, PDI. Nah, jadi pada waktu itu ada 3 partai mulai tahun 77. Pertama PPP yang gabungan Partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua Golongan Karya, yang ketiga adalah PDI, yaitu Partai Nasionalis. Oke. Nah, di sinilah kemudian kita akan lihat bahwa secara kenegaraan partai-partai ini kan akan berusaha untuk merebut kekuasaan. Kan partai dari dulu begitu. Ya kan? Kalau dulu partai sendiri-sendiri, sekarang ini partai gabungan kan? Partai gabungan. Nah, kemudian Pak Harto sendiri kan nggak mau banyak partai, dan kemudian Pak Harto itu lebih cenderung kepada Golongan Karya karena beliau adalah karena Dewan Pembinanya. Beliau yang memegang kekuasaan. Hampir sama dengan Pak Harto, dengan Bung Karno. Pak Harto juga sama, berkuasa secara mutlak. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa presiden itu memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, dipilih kembalinya dimanfaatkan oleh Pak Harto nih. Pemilu beliau naik jadi presiden pertama, terus jadi presiden untuk pertama kali. Pilih kembali kedua kali, pilih kembali ketiga kali, pilih kembali 4 kali, sampai 7 kali. Jadi nggak ada yang berani gantiin Pak Harto waktu itu. Sampai 32 tahun presiden itu Pak Harto jadi presiden. Saya mulai dari SD sampai saya lulus kuliah, presiden masih dia juga. Iya, masih Pak Harto, 32 tahun loh. Ya. Sampai pada akhirnya setelah Pak Harto itu kemudian sampai kepada puncak kekuasaannya, biasalah manusia. Bung Karno juga begitu kan, begitu dia merasa berkuasa sendiri, kan udah mulai kepedean nih. Sepak terjangnya kan menjadi mulai diktator. Sama Pak Harto juga begitu. Sehingga pada waktu itu Pak Harto itu kemudian nggak menginginkan ada lawan-lawan, diseragamin semua, dan itulah yang menyebabkan kemudian rakyat menjadi bete, kelamaan. Akhirnya mahasiswa pun mulai bergerak dan sebagainya, minta supaya Pak Harto ini diganti. Masa lu lagi 4L gitu kan ya? Iya. Masa lu lagi. Akhirnya kemudian pada tahun 98 Pak Harto pun terpaksa turun ya. Kemudian terjadi reformasi. Pak Harto turun, otomatis negara berubah lagi. Perilaku organisasi negara zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman reformasi bisa kita jelaskan, bisa kita prediksi, dan bisa kita antisipasi kira-kira besok bagaimana nih, gitu kan, dengan mempelajari itu. Di era reformasi, wah, ibarat orang tadinya dikekang kemudian menjadi bebas. Sama juga pada waktu zaman Belanda kemudian merdeka, muncul lagi partai macam-macam. Yang tadi zaman Pak Harto hanya 3, begitu reformasi maka muncul lagi partai bisa sampai 50-an. Maka pada pemilu pertama setelah reformasi, yaitu tahun 1999, itu pemilu diadakan era reformasi pertama kali, itu 50-an partai ikut. Ya. Ikut pemilu. Nah, seperti biasa tentu akan ada seleksi. Mulailah yang menang tuh kelihatan pertama adalah PDI. Udah P itu. Udah PDI Perjuangan. Sebelumnya pada waktu Pak Harto kan PDI aja. Itu PDI yang aja itu tentunya yang dipilih oleh Pak Harto adalah orang-orang yang dekat. Yaitu antara lain yang dipimpin oleh Suryadi, pemimpin PDI pada waktu ketua umumnya. Beliau dekat dengan pemerintah. Si ini Mega kan anak Bung Karno. Anak Bung Karno kan lawannya Pak Harto. Ya kan? Otomatis Mega ditekan. Sehingga di dalam tubuh PDI dulu ada 2, ada PDI saja pimpinan Suryadi dan ada PDIP pimpinan Mega. Pada tahun
97 kalau nggak salah, sebelum reformasi, itu terjadi perebutan kekuasaan tuh antara PDIP dengan PD saja. Yang terjadi peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa kuda tuli. Ya. Saya hanya tahunya tanggal 27 Juli aja tuh, tapi nggak tahu kebanyakannya apa kuda tuli, apa kuda budak, saya nggak tahu ya. Ya. Itu ada tuh. Di mana peristiwa itu terjadi bakar-bakaran besar-besaran huru-hara gara-gara PDIP sama PDI berantem. Nah, Pak Harto tetap milihnya yang Suryadi. Nah, baru kemudian ketika Pak Harto turun, yang muncul tentu yang Mega dong. Ya kan? Karena ini kan pro Pak Harto, yang ini Mega. Itulah kemudian Mega untuk membedakan dia pakai nama PDIP, perjuangan dia. Perjuangan melawan Pak Harto. Nah, begitu reformasi kan 98. 99 dari pemilu. PDI menang. Jadi jadi pemenang pemilu dengan anggota DPR paling banyak. Nomor 2-nya Golkar. Ya. Terus nomor 3-nya saya nggak hafal. Pokoknya yang dua besarnya itu. Tetapi kemudian kita lihat lagi perilaku organisasi negara dengan kondisi kayak gitu, dengan orang-orang yang begitu-gitu tadi tuh, yang baru merdeka dari kekangan Orde Baru. Waktu itu setelah Pak Harto mundur kan Pak Habibie. Tapi kan Pak Habibie kan diserahkan, jadi bukan melalui pemilu kan ya. Pak Harto menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, itu Pak Habibie. Habibie lah yang menyelenggarakan pemilu di masa reformasi, ya kan. Nah, tapi Pak Habibie sendiri nggak ikut mencalonkan diri menjadi presiden. Dulu kan presiden itu dipilih oleh MPR, ya kan? Seharusnya kan yang menang jadi pemimpin ya, jadi presiden kan? Berarti seharusnya siapa? Mega seharusnya kan? Seharusnya Mega yang menggantikan Habibie. Nah, cuma karena waktu itu orang berebut-rebut kekuasaan dan terjadi di MPR itu koalisi-koalisi. Ya, ini koalisi Golkar milih ini koalisi PDI milih Megawati gitu kan ya. Ada di tengah-tengah nih, ada yang memanfaatkan kesempatan. Tidak ke sini, tidak ke sana, akhirnya dia bikin poros tengah namanya, dipimpin oleh Amin Rais. Ya, PAN, PKB, pokoknya partai-partai Islam. Akhirnya yang terpilih bukannya Megawati ataupun orang Golkar, tapi yang terpilih adalah Gus Dur yang nggak disangka-sangka. Maka jadilah Gus Dur sebagai presiden. Ya kan? Nah, Gus Dur ini dengan sifatnya mungkin beliau waktu mau diangkat jadi presiden itu melakukan deal-deal politik dengan poros tengah ya. Ternyata Gus Dur ini termasuk yang nggak mau diatur sama poros tengah. Sehingga kemudian baru 2,5 tahun poros tengah bikin ulah lagi, Gus Dur turun lagi. Diturunkan, dilengsarkan, digantikan oleh Mega. Kan seharusnya memang Mega. Cuman karena ulah poros tengah akhirnya mereka jadi kalah sama Gus Dur. Gus Dur yang naik. Baru 2,5 tahun, mungkin janji-janjinya nggak dilaksanakan kali, sehingga ngambek nih poros tengah, naik lagi Mega dengan Gus Dur 5 tahun bagi 2 tuh, jadi itu masa jabatan 5 tahun bagi 2 itu, separuh Gus Dur, separuh lagi Mega juga kan nggak bisa lebih dari 2,5 tahun, dia hanya nerusin aja kan, nerusin Gus Dur. Kemudian terjadilah pemilu 99, berarti 2004, ya kan. Nah, 2004 Mega tentu mau mencalonkan diri lagi kan. Tadinya dia presiden tapi habis masa jabatannya 2,5 tahun, dia pengen mencalonkan lagi. Ternyata kalah sama SBY. SBY yang pada waktu itu secara tiba-tiba muncul. Ya, secara tiba-tiba muncul. Nah, terus kemudian dia menjadi presiden bahkan 2 kali masa jabatan. 1999 itu Mega bersanding dengan calon wakilnya adalah Prabowo, kalah. 2004 ya, dari Golkar itu calonnya adalah Wiranto, wakilnya Prabowo, kalah, ya kan. Kemudian Prabowo mencalonkan lagi tidak sebagai calon wakil tapi sebagai presiden, yaitu 2014. Beliau berharap ini udah ikut, mudah-mudahan ini dapat gitu kan ya. Kalah lagi sama kuda hitam yang tiba-tiba muncul. Siapa? Jokowi nggak disangka-sangka tiba-tiba muncul dan menang lagi. Wah, kan gondok itu orang tuh, minta ampun kan, udah bersiap dari jauh-jauh hari. Terus kemudian setelah 5 tahun ikut lagi pemilu lagi 2019 terakhir.
bukan sebagai wapres tapi sebagai presiden sendiri kan. Jokowi untuk kedua kalinya kalah lagi ya gitu. Ya jadi ya itulah namanya. Artinya kita bisa membaca suatu perilaku kepartaian ya, dalam arti nggak selalu orang yang senantiasa melakukan kampanye kemudian melakukan pendekatan macam-macam akhirnya belum tentu. Politik kadang-kadang nggak bisa ditebak ya kan. Seperti Jokowi tiba-tiba aja muncul dari Solo sebagai wali kota, jadi gubernur di DKI, belum tuntas loh, baru 2 tahun jadi gubernur malah naik jadi presiden ya begitu. Jadi dengan membaca politik kenegaraan yang seperti kita gambarkan tadi, kita mungkin akan bisa menjelaskan kondisinya seperti apa dan memprediksi kira-kira 2024 siapa nih. Karena Jokowi udah 2 kali nggak bisa. Ya, Jokowi udah 2 kali nggak bisa lagi naik jadi berikutnya. Ya. Nah, kita sekarang lagi membaca nih, kan 2004 masih 3 tahun lagi ya. Ya, kita bisa memprediksi, kamu kira-kira siapa nih? Ganjar kah atau Puan Maharani kah atau siapakah atau Haji Bolot kah gitu ya. Atau siapalah terserah, kita nggak tahu. Karena apa? Karena zaman sebelum Jokowi muncul, beliau tuh nggak pernah diperhitungkan, tiba-tiba kok muncul tiba-tiba. Jadi kalau kita sekarang nih Puan Ganjar atau siapalah gitu, Anies Baswedan kayak belum tentu, tiba-tiba saja nanti muncul kuda hitam, bisa aja. Jokowi tiba-tiba muncul jadi media darling, tiba-tiba jadi presiden langsung. Ini nanti mungkin tiba-tiba aja muncul. Ya nggak mustahil dong, tiba-tiba Haji Bolot yang terkenal, namanya udah ada kok. Ya kan bisa aja presidennya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kira-kira mungkin agak-agak ini ya, kalau Anda membandingkan, saya nggak tahu, tapi saya yakin bahwa banyak dosen itu, loh ini kok jadi kayak kuliah politik. Memang kuliah politik, tapi kita melihatnya dari sudut pandang perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi itu bisa kita lihat sebagai satu kacamata makro dengan melihat gambaran besar, atau bisa melihat gambaran kecil berupa perusahaan-perusahaan, gitu kan. Intinya membaca bagaimana arah perilaku suatu organisasi, tentunya kita melihat siapa aja yang ada di dalamnya, ya kan. Kemudian bagaimana kelompok-kelompok itu di dalamnya saling berinteraksi, sehingga kita bisa jelaskan situasinya kayak apa, baru kita bisa melakukan semacam prediksi atau bisa melakukan semacam kendali bagaimana kita bersikap terhadap mereka, gitu, ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah secara makro negara begini-begini, berarti kita, andai kata Anda memang menjadi pengamat politik atau menjadi perilaku aktivis politik, dengan membaca seperti itu, ya, melihat, juga kita lihat tuh politik partai-partai yang tadinya macam-macam bergabung menjadi P3, ya kan. Terus kemudian yang macam-macam bergabung menjadi PDIP, jadi Golkar. Itulah, maka kita melihat dinamika kelompok di dalamnya kan pasti kelihatan banget. Dulu Golkar satu, kemudian ada mau memisahkan diri, Gerindra itu pecahan dari Golkar loh. Ya, terus kemudian lagi Golkar masih ada ini, ada lagi pecah lagi menjadi Nasdem juga pecah dari Golkar. Ya, kemudian Golkar yang tinggal dikit pecah lagi menjadi Hanura. Jadi gara-gara dari satu Golkar ada Nasdem, ada Hanura, ada Gerindra, dan ada Golkar sendiri. Begitu juga P3 kan tadinya satu gabungan partai-partai, ada muncul Partai Bintang Reformasi, ada Partai Bulan Bintang, ada PKB, itu pecahan dari P3 tuh. Begitu juga dengan PDIP, muncul menjadi partai macam-macam, ada Partai Bintang Kemerdekaan lah, ada partai macam-macam, saya nggak hafal. Artinya karena suatu organisasi itu terdiri dari macam-macam kelompok yang di dalamnya pasti saling berebut pengaruh ya. Kan pengen pemimpinnya dong, pengen kelompoknya yang menang. Sama dalam satu negara pengen partai yang menang, maka di dalam partai juga pengen ada kelompok yang menang kan, gitu kan. Nah, inilah yang terjadi, pergolakan sehingga kemudian kita lihat sekarang ini Partai PAN pecah jadi PAN dan Partai Umat, kan itu kan ya. Nah, PKS ada lagi partai Gelora, ya kan. Kemudian ada partai-partai yang memecahkan diri, berdiri sendiri. Ada juga partai yang seperti individu
partai Oma Irama atau partai idaman hati gitu kan, tapi nggak dapat ya partai idaman karena beliau bukannya pada rakyat tapi pada lagunya sendiri gitu, jadi nggak menang jadinya, nggak dapat malah nggak ikut pemilu. Oke, jadi demikian saja penjelasan saya tentang perilaku partai dilihat dari kacamata perilaku organisasi. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi nanti Anda melihat organisasi kecil juga lebih mudah. Oke, bagian terakhir mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan saya kira kita cukupkan saja diskusi kita untuk masalah ini. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekeliruan ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman Zalza ya. Zalza benar kan? Zalfa, terus kemudian Cici, kemudian Nurmila dan Noval ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.